Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah kalau baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ya baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dr. Kelasnya silakan dipandu temannya untuk berdoa sebelum belajar. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman alim. Alhamdulillah warahmatullahi alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, Bapak ingin cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa? Siapa? Ahmad Kevin. Kenapa? Betul, Pak. Tidak ada informasinya? Ya. Nanti dicek temannya ya, cari informasinya apakah dia sakit atau memang karena ada acara keluarga atau apa, ya. Nah, kalau nanti dia sakit, ya kita doakan supaya dia cepat sembuh, supaya minggu depan sudah bisa masuk belajar ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, ya selanjutnya ya kita untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, ya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang lagu wajib nasional ini dinyanyikan apa? Garuda. Oke, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda. Ya. Oke, silakan berdiri semua. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Mari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan ibu kembali. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut belajar, Bapak mau tanya dulu, kira-kira ada tidak yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Coba angkat tangan. Coba silakan. Salat dan zikir. Salat dan zikir. Nah, tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang temannya, ada yang tahu apa arti salat? Saya Pak. Nah, coba silakan. Doa. Salat itu sama dengan doa. Jadi salat itu bisa diartikan sebagai Doa. tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi materi kita minggu lalu itu berkenaan tentang sholat dan zikir. Nah, sholat itu artinya adalah doa secara bahasa. Nah, secara istilah, zikir itu sholat itu adalah melakukan kegiatan yang dilakukan mulai dari takbir sampai dengan salam. Nah, itu sholat. Nah, salah satu rukun sholat kira-kira ada yang bisa sebutkan? Apa kira-kira rukun sholat salah satunya? Nah, coba. Sujud. Jadi salah satu rukun sholat adalah sujud. Nah, itu wajib harus dilakukan. Kalau tidak, ya maka tidak sah sholatnya. Nah, sementara sujud itu dilakukan bukan hanya ada di dalam sholat. Ya, ada juga sujud yang dilakukan di luar
sholat. Nah itulah yang kemudian mau kita pelajari hari ini. Ada sujud yang kemudian dilakukan ketika orang mendapat kebahagiaan atau mendapat kebaikan atau mendapat nikmat dari Allah. Ada orang yang melakukan sujud karena ya bersyukur. Nah itu. Jadi itu yang mau kita pelajari nanti hari ini. Namun sebelum itu, ya profil Pancasila yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan dan berkebinekaan global. Yang ketiga apa? Gotong royong. Setelah itu mandiri dan kritis. Setelah itu Nah, sekarang sebelum kita lanjut pembelajaran, kita breaking dulu. Bapak punya game, tapi sebelum itu tepuk semangat dulu supaya semangat, kemudian kita masuk di game. Oke, tepuk semangat. Oke, sekarang Bapak kasih lihat gamenya ya. Coba. Nah, ini dia. Nah, gamenya adalah tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, tebak warnanya, ya jangan dibaca tulisannya. Ya, kita mulai. Pertama, kuning, ungu, masih ungu. Ya, ungu. Hijau, merah, Putih, terus biru, coklat, merah, oranye, sujud syukur, sujud salawat dan sujud tilawah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba satu orang siapa yang bisa baca? Nah, coba. Melalui pelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi dan tilawah. Nah, Melalui pembelajaran di Sokoperi, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah SWT. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, atau dengan kata lain, ini yang kita akan berusaha capai di akhir pembelajaran nanti. Nanti di akhir pembelajaran kita berharap bahwa siswa ini, kita semua ini siswa itu sudah dapat menjelaskan apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, dan apa itu sujud tilawah. Bukan hanya dapat menjelaskan, tapi tentunya juga bisa mengetahui tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu sujud syukur, sujud sahwi, atau sujud tilawah? Atau pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Sujud syukur atau sujud tilawah, sujud sahwi? Pernah dengar? Tidak. Adakah yang pernah sholat subuh pada malam Jumat? Subuh Jumat? Ya. Ada yang pernah sholat subuh Jumat? Ya. Ketika orang sholat langsung sujud. Ya, Allahu Akbar, baca alhamdulillahirabbil, setelah itu baca surah Sajadah, setelah itu langsung sujud. Baru langsung bangkit lagi. Nah, ada? Ya, itu namanya sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu dilakukan ketika orang mendengar ayat-ayat sajadah.
jadi nanti kita jelaskan ya. Kemudian di mana saja biasa sujud syukur, sujud sahwi atau sujud tilawah dilakukan? Di Masjid. masjid, Rumah. di rumah bisa. Kemudian di mana lagi? Di musola, di kantor, di mana saja bisa kita tempati untuk sholat. Nah itu karena harus tempatnya bersih dari najis, kotoran ya. Oke. Kemudian nanti di dalam kelompok, anak-anakku sekalian nanti setiap kelompok akan mengerjakan tugas. Nah, silakan dipilih tugasnya. Apakah tugasnya laporan diskusi kelompok, kemudian ataukah membuat peta konsep atau mind mapping, kemudian praktek tata cara sujud, ya sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, tinggal dipilih salah satunya, ya, atau membuat poster. Nah, silakan nanti ditentukan, didiskusikan di dalam kelompoknya, ya. Kalian mau pilih yang mana? Kalau misalnya pilih peta konsep, maka silakan dibuat di kelompoknya. Kalau misalnya yang satunya pilih diskusi, laporan diskusi, boleh dibuat juga. Kemudian kalau laki-lakinya misalnya mau pilih praktek karena lebih mudah, lebih itu yang masuk dianggap bisa dilakukan, maka itu yang dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi setelah diskusi Bapak kasih waktu 20 menit diskusi kelompok, membuat hasil kelompoknya. Setelah itu nanti akan naik satu persatu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya sesuai dengan metode yang dipakai. Apakah praktek? Kalau praktek maka praktek. Kalau misalnya laporan diskusi maka melaporkan hasil diskusinya. Kalau misalnya peta konsep maka menggambarkan peta konsepnya depan, dijelaskan apa saja yang masuk dalam peta konsepnya. Oke ya? Sampai sini paham? Oke, sebelum kita lanjut, jadi nanti Bapak akan berikan materi pengantar dulu. Setelah itu kita akan nonton video tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Setelah itu kita akan bagi kelompok dan diskusi kelompok. Oke ya? Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah sujud syukur. Setelah itu sujud sahwi dan sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Nah, siapa yang bisa? Satu orang. Nah, silakan. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan hal ini. Sebab melaksanakan sujud syukur adalah satu, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua, terhindar dari bahaya. ya, tepuk tangan teman-teman. Nah, jadi sujud syukur ya itu adalah sujud yang dilakukan atau dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Ya, sujud sahwi itu merupakan sujud yang dilakukan kita karena lupa atau ragu dalam sholat. Nah, itu jadi sujud sahwi itu penyebabnya karena kita lupa atau ragu di dalam sholat. Ya, ini di dalam sholat ya. Kalau di dalam sholat tidak ada. Jadi sujud sahwi itu sementara kita sholat. Nah, kita lupa atau ragu. Contoh, ya, contoh misalnya Al-Fatihah sementara sholat. Allahu Akbar. Sudah baca Fatihah. Nah, sudah rakaat kedua, masih lanjut lagi karena dia sholat Isya. Sudah rakaat ketiga, sudah pusing karena banyak pikirannya, ya banyak yang dipikir, banyak tugas atau banyak yang masalahnya. Rakaat ketiga dia sudah pusing. Ini mau rakaat ketiga atau rakaat keempat ini, ya? Pusing. Ini apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ternyata sudah rakaat baru rakaat ketiga. Nah, kemudian pas dia duduk karena dia anggap rakaat keempat, dia duduk kemudian dia tasyahud. Nah, dia tiba-tiba ingat, baru 3 rakaat. Maka kurang 1 rakaat. Maka pada saat itulah dia harus melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Ya, jadi pada saat itulah dia melakukan sujud
sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan itu 2 kali sujud. Ya, 2 kali sujud sebelum salam. Jadi kita nonton video tata cara sujud syukur. Ya, perhatikan videonya di atas karena nanti berhubungan dengan tugas kelompoknya. Nah, ini tata cara sujud tilawah dalam sholat. Yang pertama, nah, itu diperhatikan tadi ya. Jadi dia imam membaca misalnya ayat sajadah, tiba-tiba langsung takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, tidak ruku lagi begini, tapi langsung sujud. Nah, itu. Ya. Nah, jadi itu tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sampai sini sudah paham? Nah, baik anak-anak sekalian, untuk tugas kelompoknya, jadi nanti diskusi kelompok, Bapak akan bagi kelompok seperti tadi yang sampaikan. Kemudian kita diskusi kelompok, tentukan dulu apa yang mau didiskusikan. Apakah membuat peta konsep, laporan diskusi, praktek, atau membuat poster. Silakan pilih yang mana sesuai dengan kemampuannya, mana yang mampu dibuat. Nah, setelah itu didiskusikan di kelompoknya, kemudian nanti akan dipresentasikan setiap kelompok, ya. Nanti kau baca ikan perhatikan baca kita Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Sudah. Nah, coba. Apa lagi yang mau menjelaskan? Kelompoknya ya. Ya, naik semua nanti ya. Silakan bagian tiket. Ya, silakan ditulis nama, ketuanya dan nama anggota kelompoknya. Oke? Ya, ini saya coba. Ya. Bisa. Saya taruh di sini, kalau mau di situ ya. Nah, ini nanti bisa dibawa kalau misalnya ya. Kelompok 4 bagaimana sudah? Sudah. Ada diskusi ya. Apa kata kelompoknya? Hah? Atika. Oke, jadi nanti naik ya, Atika yang membuka dan menutup, kemudian teman-temannya nanti 4 orang yang menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan dibagi memang. Nah, ini berapa yang dibaca, itu berapa, nah, supaya nanti sama. Oke? Nah, Atika nanti tugasnya hanya membuka secara berikut. Untuk silakan teman-temannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, gitu ya. Oke? Oke, semangat. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Coba. Tata cara sholat, sujud tadi ya. Oke, jadi langsung dipraktekkan nanti. Ya. Siapa yang bacakan nanti? Silakan. Jadi praktekkan ya. Oke.
Jadi silakan nanti siapkan ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Oke, jadi tata cara sujud syukur. Kamu punya praktekan ya? Oke. Ya, yang bagus. Silakan. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan tata cara sujud syukur. Namun sebelum itu kami sampaikan sebab-sebab melakukan sujud syukur. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3. Sujud seperti dalam sholat. Membaca niat sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk sejenak. Membaca salam. Dan itulah tadi kelompok kami yang telah mempraktekkan tata cara sujud syukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan tata cara sujud sahwi. Tapi sebelum itu kami akan sampaikan alasan orang melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. Kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tahiyat awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Baiklah, saya akan mempraktekkan cara sujud sahwi. Yang pertama, duduk tahiyat akhir. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yasku. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir. Dilanjutkan dengan sujud kedua. Subhana man la yanamu wa la yasku. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Itulah hasil praktek kami, praktek tata cara sujud sahwi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membuat peta konsep tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sahwi. Sujud syukur, ketentuan dan dalil. Ketentuan dan dalil sujud syukur adalah hadis dari Abu Bakar
yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sebagai tanda syukur ketika mendapat kabar gembira. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tata cara sujud syukur: pastikan tubuh, pakaian dan tempat sujud dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan takbir. Melakukan sujud sekali, membaca doa sujud syukur saat posisi sujud, bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Tidak ada tasyahud dan salam dalam sujud syukur. Sujud sahwi: ketentuan dan dalil sujud sahwi lainnya adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, apabila kalian ragu adalah jumlah bilangan rakaat salam, maka kamu tinggalkan keraguan dan ambillah yang ini, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Tata cara sujud sahwi dilakukan 2 kali dengan dipisahkan oleh duduk sejenak sebelum sujud dan banyak dari sujud disyaraatkan untuk mengucap takbir Allah. Hukum sujud sahwi dilakukan sebelum salat, maka kesalahannya diketahui setelah salam. Sujud tadwala disebutkan dari hadis Abu apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu sajadah maka akan menilai kerana dengan mana ajis itu berkata, sesungguhnya celaka manusia tertentang sujud, lalulah sujudlah maka bagi ini surga. Setelah membaca ayat ucapan takbir tanpa mengangkat tangan. Sujud atau kalian seperti sujud besar, membaca doa sujud tilawah, berdiri dan melanjutkan sholat. Jika ayat sajadah berada di tengah suruh, lanjutkan membacanya sampai selesai. Jika ayat berada di akhir surah, setelah bangun dari sujud tilawah berdiri sebentar, lalu diteruskan dengan ruku dan sebentarnya. Itulah hasil dari kelompok kami. Bila ada kata salah, maafkan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Kelompok keempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang sunnah dilaksanakan ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari malapetaka. 2. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah, ibadah, kekurangan atau kelebihan. Jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam salat yang dikerjakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca salah satu ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran.
Sebab melaksanakan sujud sakti. Satu rukun dalam melakukan salah satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. Dua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Membaca doa Quran bacaan yang terbiasa ini. Empat, mengerjakan tasyahud awal. Lima, kurang atau melebihi jumlah rakaat. Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Hukum sujud sahwi adalah sunnah bukan wajib. Dan hukum sujud tilawah adalah wajib. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok keempat. Oke, silakan duduk kelompok 4. Jadi tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian setiap kelompok sudah naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang pakai peta konsep, ada yang hasil diskusi, kemudian ada yang kelompok praktek sujud. Ya, praktek sujud tadi 2 kelompok laki-lakinya. Nah, ini sudah lumayan bagus ya. Jadi laki-lakinya tadi prakteknya sudah lumayan bagus, kemudian peta konsepnya ya sudah sangat bagus, kemudian hasil diskusinya juga sudah bagus. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah bisa melakukan tugas kelompoknya dengan baik sekalian. Jadi dari hasil tadi pekerjaannya, nah ada beberapa temannya yang alhamdulillah sudah banyak yang sudah sampai nilainya. Namun ada 2 orang yang kemudian nilainya yang agak kurang. Jadi yang sudah sampai nilainya itu nantinya akan mencari informasi apa manfaatnya itu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, kalau yang 2 orang yang belum sampai tadi nilainya, itu nanti kita bimbing secara pribadi, kemudian terkait dengan materi yang tadi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, baik anak-anak sekalian, semangat. Semangat pagi. Baik, kurang semangat. Coba semangat pagi. Luar biasa. Nah, itu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita, nah, kita simpulkan dulu materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan coba, siapa yang bisa? Yang pelajari hari ini apa? Nah, apa yang dipelajari hari ini? Tentang apa? Nah, coba siapa? Nah, tentang sujud. Apa lagi? Sujud apa? Sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud syukur itu adalah sujud apa? Yang dilakukan karena mendapat rezeki atau mendapat nikmat dari Allah, atau terhindar dari mahara bahaya atau bencana. Nah, sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam salat. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, alhamdulillah kita telah pelajari. Jadi untuk berikutnya silakan buka nanti bukunya. Ada pilihan ganda, itu silakan dikerjakan nanti di rumah ya. Untuk minggu depan materi kita itu masih terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah ya. Nah, jadi ini pertemuan pertama, nanti pertemuan berikutnya itu masih terkait sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa sebelum menutup pembelajaran. Doa dimulai. Selesai.
Baiklah anak sekalian, mari kita menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.